Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Zaratul Husna, NPM 30620560083, kelas 36. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD 2 dengan dosen pengampu Ibu Isna Kasmilawati, MPD. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan bahasa anak. Selamat menonton. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa merupakan kemampuan khas yang dimiliki manusia, yang mana yang paling kompleks dan yang paling mengagumkan. Nah, berbicara merupakan alat komunikasi yang paling penting dalam sebuah kelompok. Anak-anak belajar bagaimana berbicara dengan baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dengan adanya peningkatan kosakata dan berbagai sumber menyebabkan kosakata semakin banyak dimiliki oleh seorang anak-anak. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan. Nah, bahasa merupakan alat pergaulan, yang mana penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, perkembangan bahasa itu sendiri terkait dengan perkembangan kognitif, yang berarti faktor inteligensi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan bahasa itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan. Hal itu dikarenakan bahasa pada dasarnya merupakan hasil belajar dari lingkungannya. Contohnya seperti anak-anak yang meniru ataupun mengulang kata-kata yang dikatakan oleh orang dewasa. Jadi, perkembangan bahasa adalah meningkatnya suatu kemampuan penguasaan alat berkomunikasi, baik itu secara lisan, tertulis, maupun menggunakan tanda-tanda ataupun isyarat. Nah, menguasai alat komunikasi ini diartikan sebagai upaya seseorang untuk memahami dan dapat dipahami oleh orang yang di sekitarnya. Materi yang kedua yaitu perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan sebuah alat komunikasi bagi setiap orang, termasuk anak-anak. Kemampuan berbahasa pada anak tidak diperoleh ataupun tidak didapatkan secara tiba-tiba ataupun secara sekaligus, tetapi dia mendapatkannya secara bertahap. Perkembangan kemampuan berbahasa berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosial peserta didik. Nah, keterampilan berbahasa sangat penting bagi anak. Hal itu dikarenakan anak akan dapat meningkatkan keterampilan sosialnya melalui bahasa. Keterampilan sosial tersebut dimulai dengan penguasaan keterampilan berbahasa. Melalui bahasa, anak dapat mengungkapkan pikiran, sehingga orang lain dapat memahaminya dan dengan begitu dapat menjalin hubungan sosial. Maka tidak heran jika bahasa tersebut dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan seorang anak. Materi yang ketiga adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Di sini saya membuat ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama yaitu adalah kognisi atau proses memperoleh pengetahuan. Nah, tinggi rendahnya kemampuan pengetahuan seorang anak akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa. Kemudian yang kedua adalah pola komunikasi dalam keluarga. Nah, dalam suatu keluarga, pola komunikasi banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Yang ketiga adalah jumlah anak ataupun jumlah keluarga. Nah, suatu keluarga yang memiliki banyak anggota, perkembangan bahasa anak akan lebih cepat. Hal itu dikarenakan karena terjadi komunikasi yang bervariasi. Yang keempat adalah posisi urutan kelahiran. Nah, perkembangan bahasa pada anak yang posisi kelahirannya di tengah akan lebih cepat ketimbang anak sulung ataupun anak bungsu. Hal itu disebabkan anak sulung memiliki arah komunikasi ke bawah saja, dan anak bungsu hanya memiliki arah komunikasi yang ke atas saja. Yang kelima adalah kedewibahasaan atau pemakaian dua bahasa. Nah, anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa dari satu ataupun lebih
lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya dibandingkan dengan yang menggunakan satu bahasa saja. Karena anak tersebut terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi. Misalnya di dalam satu rumah tersebut menggunakan bahasa Sunda dan di luar rumah menggunakan bahasa Indonesia. Materi yang keempat adalah teori yang mendukung perkembangan bahasa anak. Di sini saya akan menyebutkan 3 teori. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menjelaskan bahwa proses pemerolehan bahasa pertama dikendalikan di luar anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Menurut behaviorisme, kemampuan berbicara dan memahami bahasa oleh seorang anak diperoleh melalui rangsangan dari lingkungannya. Mereka berpendapat bahwa rangsangan dari lingkungan tertentu dapat memperkuat kemampuan bahasa pada seorang anak. Teori yang kedua adalah teori nativisme. Teori nativisme ini berpendapat bahwa selama proses pemerolehan bahasa pada anak didapatkan secara bertahap. Teori nativisme ini tidak menganggap lingkungan memiliki pengaruh pada pemerolehan bahasa pada anak, melainkan menganggap bahwa bahasa itu adalah biologis. Nah, nativisme juga berpendapat bahwa bahasa terlalu kompleks dan terlalu rumit, sehingga tidak mungkin dipelajari dalam waktu singkat melalui metode seperti imitasi. Nah, jadi menurutnya harus ada beberapa aspek penting dari sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alami. Teori yang ketiga adalah teori kognitivisme. Nah, pada teori kognitivisme, seorang peserta didik dilatih untuk berpikir secara cerdik untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, peserta didik juga harus dapat menggali pengetahuannya sendiri. Menurut tokoh psikologi pendidikan yaitu Jean Piaget, ia menyatakan bahwa teori belajar kognitivisme merupakan suatu proses belajar melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya, tetapi melibatkan proses berpikir dan proses bernalar. Nah, jadi dalam teori ini lebih menekankan pada pemaknaan dalam belajar, sehingga belajar tidak hanya menghafal. Tetapi yang lebih penting adalah seorang peserta didik harus menangkap makna dari proses belajar yang ia lakukan. Materi yang kelima adalah tahap perkembangan bahasa pada anak. Nah, tahap perkembangan bahasa anak ini saya mencantumkan ada 2 pendapat. Yang pertama adalah menurut Jean Piaget, ia menyatakan bahwa tahap perkembangan bahasa anak ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah tahap sensori motor atau pada usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada tahap ini, aktivitas intelektual anak hampir seluruhnya merupakan gejala yang diterima secara langsung melalui panca indera. Nah, ketika anak-anak mencapai kedewasaan dan perlahan mulai memperoleh keterampilan bahasa, mereka menerapkannya pada objek yang nyata. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antara benda dan nama benda. Kemudian yang kedua adalah tahap pra-operasional, yaitu pada usia 2 sampai 7 tahun. Perkembangan pesat dialami oleh anak pada tahap ini. Nah, anak semakin memahami simbol-simbol bahasa yang digunakan untuk menunjukkan suatu objek. Pada usia ini, anak-anak berpendapat seperti pesawat itu terlihat kecil ketika berada di atas langit. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret atau usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai berpikir secara logis dan sistematis untuk mencapai pemecahan masalah. Nah, masalah yang dihadapi pada tahap ini bersifat konkret. Anak akan merasa kesulitan ketika dihadapkan pada sebuah masalah yang bersifat abstrak. Nah, pada tahap ini juga anak menyukai pertanyaan yang jawabannya sudah tersedia. Tahap yang keempat adalah tahap operasional formal, yaitu pada usia 11 sampai 15 tahun. Nah, pada usia ini anak mencapai tingkat perkembangan yang ditandai dengan pola pikir seperti orang dewasa. Nah,
anak telah mampu menerapkan cara berpikir pada masalah yang konkret dan abstrak. Pada tahap ini, anak juga sudah mampu membentuk suatu ide dan memikirkan masa depan secara realistis. Kemudian, pendapat yang kedua adalah pendapat Koni R. Semiawan. Dia menyatakan ada 4 tahap perkembangan pada bahasa anak. Nah, tahap yang pertama adalah perkembangan bahasa usia bayi. Nah, secara umum, bayi mulai dapat berbicara pada usia 10 sampai 16 bulan. Meskipun pada kenyataannya beberapa kemungkinan membutuhkan waktu lebih lama dari hal itu. Nah, sebelum anak mengucapkan kata-kata, buatlah obrolan terlebih dahulu. Misalnya dengan mengucapkan ba, ma, ataupun pa. Tujuan komunikasi yang dilakukan bayi pada usia dini adalah untuk menarik perhatian orang tua ataupun orang yang di sekitarnya. Yang kedua adalah perkembangan bahasa pada anak usia dini. Pada usia ini, anak sudah dapat mengembangkan ekspresi lebih dari 2 kata per kalimat. Pada usia ini juga, anak mulai mengembangkan pengetahuan tentang makna secara cepat. Yang ketiga adalah perkembangan bahasa usia sekolah. Nah, pada tahap ini, penekanan perkembangan berubah dari bentuk bahasa ke isi dan penggunaan bahasa. Nah, pada tahap ini, anak-anak telah mencapai tahap kreatif dalam perkembangan bahasa. Yang keempat adalah pengembangan membaca dan menulis. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan membaca anak usia dini adalah kesediaan orang tua untuk menyediakan bahan bacaan ataupun menciptakan suasana yang kondusif. Nah, kegiatan membaca yang dilakukan secara alami dalam suasana kehidupan sosial memiliki efektivitas yang tinggi untuk meningkatkan kemampuan membaca. Nah, pada anak usia 7 sampai 8 tahun telah memperoleh pengetahuan tentang huruf, suku kata, dan kata-kata. Sedangkan siswa kelas 3 dan kelas 4 sudah mampu menganalisis kata-kata baru. Dan siswa kelas 5 dan kelas 6 sudah mulai membaca dari keterampilan decoding hingga pemahaman. Materi yang keenam adalah implikasi perkembangan bahasa terhadap pendidikan. Nah, implikasi perkembangan pada bahasa anak dalam hal pendidikan salah satunya adalah penyelenggaraan pendidikan. Nah, sebagai individu yang sedang tumbuh ataupun sedang berkembang, maka proses tumbuh kembang peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa. Bahasa merupakan pengantar. Ketika anak sudah memahami bahasa, maka tidaklah sulit bagi anak untuk menerima pesan ataupun kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru. Nah, hal itu dikarenakan perkembangan bahasa merupakan proses alamiah yang difasilitasi oleh kesempatan untuk menggunakan bahasa dalam aktivitas sehari-hari. Nah, perkembangan bahasa ini sangat penting. Hal itu dikarenakan melalui bahasa, anak dapat mengungkapkan sebuah pikiran sehingga orang lain dapat memahaminya dan menciptakan hubungan sosial. Nah, oleh sebab itu, juga bahasa dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilan seorang peserta didik. Kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu perkembangan bahasa pada anak usia dini itu sangat penting. Hal itu dikarenakan karena bahasa adalah bagian dasar kemampuan seorang anak, sehingga dia dapat meningkatkan kemampuan yang lain. Nah, kemampuan bahasa berkembang sepanjang peserta didik itu bersekolah. Nah, dengan peserta didik bersekolah, ia akan semakin mampu memahami dan memberikan pendapat, baik itu secara lisan, tulisan, maupun bahasa tubuh, sehingga membuat diri mereka dipahami dan memahami orang yang berada di sekitarnya. Demikian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.